Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini, hari Senin, Minggu Advent yang ketiga, 22 Desember 2022. Inspirasi Sabda Keluarga diambil dari Injil Matius bab 21 ayat 23 sampai dengan 27. Pertanyaan mengenai kuasa Yesus. Lalu Yesus masuk ke bait Allah. Dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Dan jikalau kamu memberi jawabnya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu, dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari surga atau dari manusia?" Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari surga, ia akan berkata kepada kita, 'Kalau begitu, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya?' Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes ini nabi." Lalu mereka menjawab Yesus, "Kami tidak tahu." Dan Yesus pun berkata kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu, dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, sukacita besar bagi kita jika kita mampu menerima kelebihan orang lain dan mengakui kelemahan diri sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, selamat berjumpa kembali lewat permenungan kita kali ini. Imam-imam dan tua-tua menanyakan kuasa apakah yang digunakan oleh Yesus dan siapa yang memberikan kuasa itu kepadanya. Minggu ketiga pada minggu ini, masa Advent disebut Minggu Sukacita. Artinya, kita bersukacita karena kelahiran Yesus telah dekat. Sang Juru Selamat akan datang menyelamatkan kita. Mengapa kita harus bersukacita? Ya pasti, bersukacita dalam iman dan bersukacita dalam hidup harian. Karena Juru Selamat akan lahir ke tengah-tengah kita. Karena Juru Selamat akan lahir di tengah-tengah dunia. Karena Juru Selamat akan hadir di hati kita, di tengah-tengah keluarga kita. Kisah Injil hari ini, dengan kuasa manakah engkau bisa melakukan hal itu? Pertanyaan imam-imam kepala dan tua-tua kepada Yesus. Karena Yesus bisa banyak melakukan hal-hal, mengusir pedagang yang berjualan di bait Allah. Dalam bacaan-bacaan kemarin, pada hari Minggu kita bisa mendengarkan, Yesus menyembuhkan orang-orang buta. Buta bisa melihat, yang tuli bisa mendengar, yang lumpuh bisa berjalan. Keheranan yang luar biasa. Siapa yang memberikan kuasa itu kepada Yesus? Saudara-saudara yang terkasih, keyakinan saya adalah keyakinan yang pasti dan tidak ragu-ragu bahwa kuasa yang digunakan oleh Yesus adalah kuasa Allah Bapa, kuasa Roh Kudus, kuasa yang tidak dapat diragukan untuk kuasa keselamatan dan penyelamatan dunia. Kuasa yang menyembuhkan, karena Yesus adalah putra Bapa. Yesus berasal dari Bapa. Ia sungguh Allah dan sungguh manusia. Refleksi kita selanjutnya adalah, sangatlah rugi jika hidup kita seperti imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi yang tidak menghiraukan pengajaran Yesus. Mereka pada dasarnya tidak mengasihi Yesus, bahkan ingin membunuhnya. Itulah sebabnya mereka hanya mau mencari-cari kesalahan
dan tidak mempercayainya. Saudara-saudara yang terkasih, sikap syirik seperti yang dilakukan para imam kepala dan tua-tua Yahudi pun sering kita jumpai dalam hidup kita sehari-hari. Namun kita tidak perlu membahas itu. Tetapi kalau kita menemukan sikap-sikap yang demikian dalam hidup kita, sikap apa yang harus kita miliki saat berhadapan dengan orang-orang yang demikian? Melihat orang yang sukses, saat kita melihat orang yang mengalami kehebatan yang luar biasa, unggul dalam bidang tertentu, mari kita jangan seperti para imam kepala atau tua-tua. Tetapi apa yang harus kita miliki adalah satu sikap terbuka menerima ide dan saran orang lain, karena itu pasti berguna bagi kita. Sebab itu, terimalah satu sama lain, sama seperti Kristus telah menerima kita orang yang berdosa ini. Dan kita dalam hidup sehari-hari pun menjauhi sikap sok tahu, sok jago, sok hebat, atau sok mau menjebak orang lain, akhirnya terjebak sendiri. Kisah mengasihi satu sama lain, menerima satu sama lain adalah kisah jalan menuju memuliakan Allah, menuju kesempurnaan hidup kita. Yang kedua, menerima dan mengakui kelebihan atau kesuksesan atau keunggulan atau kehebatan orang lain. Mari dengan rendah hati kita bisa memujinya, bukan iri hati atau mencari-cari kelemahannya sendiri. Juga orang yang rendah hati akan menerima pujian, tetapi orang yang sombong sering sekali terperangkap oleh kejahatannya sendiri. Seperti imam-imam kepala yang tidak bisa menjawab pertanyaan Yesus, dari manakah baptisan Yohanes? Dari surga atau dari manusia? Saudara-saudara yang terkasih, dalam minggu sukacita ini, baiklah kita mencoba lagi menjalin relasi yang baik satu sama lain dengan rendah hati, lemah lembut, sabar, saling membantu sebagai tanda sukacita kita dalam persiapan kita menyambut kelahiran Sang Juru Selamat. Dan yang ketiga adalah mengakui keterbatasan diri kita dan tunduk atau mengandalkan hanya Allah sendiri, karena Allah yang sungguh sempurna dan berkata, Jesus, I trust in you. Jesus, engkaulah andalanku. Dan yang keempat, kita percaya kepada Yesus Sang Putra yang sungguh Allah dan sungguh manusia. Dengan mempercayai bahwa Yesus adalah sungguh Allah dan sungguh manusia, dan kita mengandalkan Dia, maka segalanya akan diberikan kepada kita. Dan yang kelima, yang berhubungan dengan itu adalah kita mempercayai Allah, bahwa Dia mengatur segalanya. Dari Dia berasal segalanya. Dari Dia kita memperoleh segalanya kehidupan ini. Maka minggu sukacita ini sebagai persiapan kita menyambut kelahirannya ke dalam hati kita, ke dalam rumah kita, dan ke tengah-tengah keluarga kita. Refleksi kita adalah, sudahkah kita mempersiapkan tempatnya? Bila Tuhan datang, sudahkah rumah kita siap menyambutnya? Sudahkah hati kita, keluarga kita siap menyambutnya? Maka saudara-saudara yang terkasih, kita lebih baik disibukkan untuk mendengarkan dan melakukan ajaran kasih-Nya daripada sirik dengan kehidupan orang lain. Dan yang keenam, saudara-saudara yang terkasih adalah kita melihat bagaimana Yesus tidak terpengaruh oleh imam-imam kepala atau tua-tua Yahudi. Tuhan Yesus tidak menuruti keinginan mereka, tidak menjawab pertanyaan mereka, merupakan bukti bahwa Tuhan berdaulat dan manusia tidak dapat memanipulasi kuasa Tuhan Yesus. Yesus tidak gentar menghadapi mereka. Maka beriman kepada Yesus juga mengajari kita untuk selalu siap siaga,
menghadapi kesulitan dalam kehidupan, siap siaga dan tidak gentar menghadapi segala problema, masalah yang kita hadapi. Kita diajak untuk berani menghadapi apapun, menghadapi imam kepala, menghadapi tua-tua Yahudi, menghadapi siapapun. Dalam nama Yesus, kita mengandalkan Dia, kekuatan Dia yang menjadi kekuatan kita. Yesus adalah andalan kita. Dia berkuasa atas hidup kita. Yesus adalah kegembiraan jiwa kita. Yesus adalah kenikmatan batin kita. Yesus adalah ketenangan. Yesus adalah segala-galanya. Dia adalah jalan sukacita dan Dia adalah jalan ke kehidupan kekal. Kuasa itulah yang digunakan untuk menyapa kita, dan kuasa itulah yang digunakan oleh Yesus menyelamatkan, menyembuhkan, dan membebaskan kita dari dosa. Saudara-saudara yang terkasih, salam sukacita untuk kita semua. Tuhan memberkati.